Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Setelah melenggang pada ajang Gias 2024 lalu, akhirnya kami berkesempatan untuk melakukan first drive dan juga off-road di tempat yang proper untuk off-road. Dan kami akan mengetes, ini dia Mitsubishi Triton generasi terbaru yang mendapatkan improvisasi begitu signifikan dibandingkan generasi terdahulunya. Lantas seperti apa impresi pertama berkendaranya dan juga bagaimana kemampuan off-roadnya? Ikuti terus video ini. Oke, pada kesempatan kali ini Mitsubishi Motors itu menghadirkan 3 varian karena memang mereka memfokuskan produknya ini untuk 3 segmen, yaitu segmen bawahnya yang khusus untuk fleet di medan berat yang biasa digunakan di pertambangan. Kemudian ada juga varian HDX ya, yang harganya 429,65 juta rupiah yang ada di sebelah kanan, nanti saya akan tunjukkan. Kemudian ada yang varian tengahnya yaitu GLS MT. Nah, GLS MT itu mungkin lebih kepada yang perkebunan, yang medan tidak terlalu berat di peruntukannya. Sama-sama untuk fleet yang dijual dengan harga 449 juta rupiah. Dan ada juga varian ditawarkan tipe tertingginya di Indonesia, ini dia mobilnya Triton Ultimate yang sudah bertransmisi otomatis yang dipasarkan dengan harga 527 juta rupiah. Well, saya sendiri pertama kali bertemu mobil ini pada ajang Japan Mobility Show 2023 lalu, tepatnya di bulan Oktober. Dan pada saat itu saya bertemu langsung dengan varian tertingginya, yaitu varian Athlete. Tapi sayangnya untuk saat ini Mitsubishi belum menghadirkan varian Athlete di Indonesia karena alasannya mereka memang fokusnya kepada fleet. Untuk pengguna pribadi itu masih dalam tahap penggodokan, mereka masih riset. Tapi mereka memang sekali lagi memfokuskan kepada varian fleet. Dan varian tertinggi yang bisa Anda peroleh untuk pengguna pribadi ya ini, varian Ultimate, tidak kalah menarik dengan versi Triton Athlete. Dan saya tidak akan berpanjang lebar membahas mobil ini karena sudah membahas waktu itu di Jepang langsung. Nah, saya akan sedikit membahas speknya, dimulai dari Ultimate terlebih dahulu. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Jadi sebenarnya ketiga varian antara Ultimate, Exit, dan juga GLS itu sebenarnya mesinnya kodenya sama persis, yaitu 4N16. Hanya saja ada perbedaan output tenaga. Jadi kalau untuk varian Ultimate ini dia tipe yang terkencang dengan tenaga mencapai 184 PS serta torsi 430 Nm. Oh ya, tenaga tersebut dihasilkan oleh mesin berkapasitas 2400 cc 4 silinder turbo diesel yang sebenarnya secara kubikasi sama dengan versi terdahulunya. Nah, untuk varian Ultimate ini dia tentu saja memiliki penggerak 4 roda dengan berbagai drive mode. Nah, nanti drive mode akan saya terangkan saat sesi berkendara. Dan di bagian interior pun juga dia paling mewah ya dibandingkan tim-tim lainnya. Bisa dilihat untuk head unitnya dia sudah full digital, kemudian pengaturan AC juga digital. Instrumen cluster juga ada layarnya, ada MID-nya. Setir juga multifunction, ada tombol-tombol di bagian kiri, di bagian kanan ada cruise control. Memang dia belum ada fitur adaptive cruise control ya, tapi nggak apa-apa, at least dia cukup lengkap fiturnya. Kemudian ini untuk penggerak, tuas penggeraknya dia sama dengan GLS ya, jadi dia menggunakan sistem putar dan sebenarnya sama juga dengan Triton generasi terdahulu. Ada drive mode, kemudian untuk jok dia sudah elektrik untuk bagian kanannya, dan yang paling penting adalah ini sudah smart keyless entry, sedangkan di varian lainnya belum ada. Dan ini dia trim GLS dari Mitsubishi Triton. Bisa dilihat ini tampilannya sedikit lebih sederhana dibandingkan varian Ultimate. Seperti di bagian lampunya dia menggunakan halogen, belum LED. Kemudian grillnya warnanya hitam doff seperti ini, nggak hitam gloss seperti di Ultimate. Dan
Yang perbedaan adalah mesinnya. Nah, mesinnya ini sebenarnya sama, 4N16. 2400 cc juga, tapi tenaganya lebih kecil. Dia tenaganya 150 horsepower serta torsi 330 Nm. Tapi untuk penggerak semua masih sama, 4-wheel drive. Dan oke, kita lihat bagian sampingnya. Ini bisa dilihat dia memang lebih sederhana ya dibandingkan Ultimate. Misalkan nih cover spion dia nggak ada lampu sennya tapi digantikan di bagian fender. Kemudian juga footstep dia tidak ada. Pelek dia menggunakan diameter ring 17 inci yang dibalut dengan ban berprofil 265/65 ring 17 serta di bagian belakang untuk bagian atasnya tidak ada wing spoiler seperti di seperti di varian Ultimate maksud saya. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Sebelum melihat bagian interiornya ini bisa dilihat ya, dia masih menggunakan anak kunci, belum smart keyless entry. Dan bisa dilihat untuk bagian interiornya, tentu saja dia tampil lebih sederhana dibandingkan varian Ultimate. Bisa dilihat untuk head unitnya dia ada layar tapi kecil sekali. Kemudian untuk AC dia masih menggunakan layar untungnya, dan untuk transmisi GLS ini tidak hadir dalam varian opsi transmisi otomatis, jadi hanya manual dan dia ada 6 percepatan untuk transmisinya. Kemudian lingkar kemudi dia juga tidak ada tombol sama sekali. Tuas perpindahan 4-wheel drive-nya dia masih menggunakan knop putar, bukan tuas biasa yang ada nanti di versi HDX. Tidak drive mode tapi dia ada rear differential locker. Kemudian ini masih menggunakan anak kunci, joknya menggunakan bahan kain dan belum elektrik. Kemudian ini ada auto start stop engine dan ada traction control. Oke, sekarang kita lihat varian terakhir yang merupakan workhorse dari Triton, yaitu versi HDX. Dan ini varian terendah dari Triton. Jadi ini adalah yang dikhususkan untuk workhorse, yang untuk disiksa ya, lebih yang HDX ini. Tampilannya pun secara gamblang terlihat memang. Nih bagian depannya, untuk bagian grill dan bagian sini nih semuanya hitam doff. Jadi kayaknya untuk ya amit-amit sih nabrak apa ini nggak akan jadi masalah, karena memang biasanya mobil ini akan digunakan nanti di medan tambang yang medan off-roadnya tuh cukup banyak dan ekstrim. Dan untuk lampunya dia masih menggunakan halogen H4 biasa, nggak ada fog lamp. Kemudian untuk mesinnya bisa dilihat ya. Jadi mesinnya ini tidak ada covernya, mesin yang sama, tapi ya terlihat lebih sederhana aja karena nggak ada covernya sama sekali. Kemudian untuk tenaga mesinnya ini yang paling kecil, dia tenaga itu hanya 110 horsepower, torsi 200 Nm. Tapi Mitsubishi mengklaim bahwa mesin ini tidak akan istilahnya kedodoran lah, karena sudah disesuaikan semuanya, final gearnya, kemudian torsinya. Torsi itu disebutkan dia sangat melimpah di RPM awal. Jadi memang benar-benar dikhususkan untuk kendaraan di pertambangan yang tidak butuh kecepatan tinggi. Nah, sekarang kita lihat bagian samping dan juga interiornya yang menjadi pembeda antara varian GLS dan juga Ultimate. Dan untuk bagian sampingnya bisa dilihat lebih sederhana lagi dibandingkan GLS. Kemudian untuk velg dia menggunakan diameter ring 16 inci yang dibalut dengan ban 265/70 ring 16. Cover spion berwarna hitam, lampu sennya juga ada di fender. Dan ini untuk sender pintunya juga tentu tidak keyless dan warnanya hitam. Kemudian tidak ada footstep juga, dan bagian belakangnya sama seperti GLS ya, jadi nggak ada bumper belakangnya, dibiarkan bolong gitu. Dan untuk bagian dalamnya seperti ini, setirnya sama dengan GLS ya, nggak ada tombolnya. Kemudian sama cluster dia juga lebih sederhana, cuma ada tachometer, speedometer, dan juga ada MID-nya yang monokrom, tidak warna. Head unit dia sama dengan GLS juga, layarnya kecil, dan untuk AC dia menggunakan knop putar. Kemudian untuk transfer case-nya, nah ini yang menarik karena dia menggunakan tuas, tidak lagi menggunakan knop putar. Jadi memang sebenarnya tidak canggih, tapi kalau dirasa lebih durable yang seperti ini, karena mengingat kalau yang menggunakan knop putar itu kan menggunakan sistem elektrik ya. Jadi misalkan mobil terendam, nah kalau yang HDX ini tampaknya terendam, misalkan muncul masalah elektrik, nah tetap bisa dipindahkan gitu. Jadi lebih agile dan lebih durable menggunakan sistem seperti ini. Kemudian untuk jok dia bahannya fabric. Kemudian dia juga masih ada rear locker sama seperti GLS. Jadi masalah off-roadnya tentu ini akan lebih tangguh dibandingkan varian-varian lainnya. Dan masih ada juga traction controlnya. Oke, ya udah. Oh ya, untuk dashboard juga dia juga nggak ada, benar-benar nggak ada bahan soft touch ya. Jadi benar-benar plastik keras semua. Dan rasanya ini saatnya untuk mengetes dua varian Triton andalan, yaitu yang HDX dan juga Ultimate yang merupakan varian tertinggi. Let's go.
Oke, langsung kita gas. Ini trim yang terbawah ya, yang HDX manual, dan ya itu dia, starter case-nya masih menggunakan tuas juga. Oke, ini rear deflog-nya masih nonaktif. Kita melalui jalan yang berlumpur sedikit nih. Parah emang. Oke, nggak jadi masalah karena dia sudah menggunakan 4 low, dan ini rasionya memang tinggi ya. Di Mitsubishi mengklaim bahwa ada kenaikan rasio dan perbedaannya cukup signifikan jika dibandingkan dengan versi yang non HDX, dengan versi GLS, Exit maupun Ultimate yang bertransmisi otomatis. Ini rasanya menggunakan gigi 2 juga nggak masalah nih. Nanjak aja terus. Luar biasa. Coba ya, ini nggak pengen gas nih sama sekali. Effortless banget. Wah, luar biasa. Oh ya, suspensi memang ya rasanya memang ya khas double cabin ya. Jadi depannya tuh empuk, belakangnya agak lebih ke arah keras ya, karena memang struktur suspensi itu kalau double cabin belakang masih menggunakan per daun. Jadi dikhususkan untuk membawa barang yang berat, jadinya ya seperti itu. Jadi ya wajar lah. Kenyamanan itu bukan faktor utama dari sebuah double cabin, tapi ya seperti ini memang yang andal digunakan untuk off-road, dan juga durabilitasnya ya yang penting. Kemampuan off-road itu sih luar biasa ini, nggak perlu diragukan lagi. Tapi suspensinya jujur untuk tipe HDX ini enak loh, cukup nyaman, bukan yang raw sekali gitu. Dan juga ini kita turunan, departure angle-nya juga baik itu, nggak masalah. Bak juga nggak mentok ke bawah. Gitu aja deh. Masuk ke obstacle Super Bowl, kita akan coba artikulasinya ya. Ini juga sebenarnya masuk gigi 2 juga gak masalah sih, karena kita menggunakan low gear ya. Oke, masuk 1 sekarang. Amazing. Gak digas, bener-bener gak digas nih, nanjak pun gak digas. Tuh. Jadi bener-bener rasionya tuh ini banget ya, tinggi banget, rapet banget. Nah, ini agak digas tadi nih barusan. Gigi 1 aja. Wow. Mantap. Kita coba travel suspensinya di sini.
masalah. Luar biasa. Travel suspensi belakangnya panjang loh ini. Tuh. Kalau depan ya dia independen deh. Jadi agak bukan agak terlalu pendek, tapi emang tidak sepanjang yang bagian belakang main suspensinya gitu. Oke. Nah ini dia obstacle terakhir di Desa Pagi Sentul. Ini jalan menanjak dengan kontur yang lumayan variatif nih. Kontur tuh nggak rata. Oke. Ini belum pakai rear differential locker ya. Oke. Ini juga masih nggak digas ya. Ini nggak saya gas sama sekali. Oke. Kita menyalakan. Aman aja. Berhubung terbatasnya waktu dan cuaca yang mendadak hujan, kami urungkan menjajal varian Ultimate Triton ini. Sebagai gantinya, kami akan bawa mobilnya berkendara dalam program We Love to Drive mendatang. Oke, jadi begitulah hasil video first drive kami terhadap Mitsubishi All New Triton. Jadi sebagai kesimpulan, improve-nya makin baik, tenaganya juga lebih enak, dan mesinnya juga terasa lebih improve dibandingkan generasi terdahulunya. Jadi begitulah video kami. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main juga website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.